begitu familiar ya dengan kata, kalimat, dan paragraf. Apalagi ya kita semua merupakan manusia-manusia yang diberikan anugerah ya. Artinya kita secara normal bisa berbicara, ya kita secara normal juga bisa menulis, begitu bukan? Jadi sebenarnya ketika berbicara kata dan kalimat dan paragraf itu bukan hal yang aneh di mata kita semua ya, karena kita memang sudah biasa gitu. Bentar, ada yang masuk ya? Izinkan. Karena memang kita sudah amat terbiasa melontarkan kata, melontarkan kalimat, melontarkan paragraf sehari-hari. Bahkan saya kira mustahil ada orang yang kesehariannya itu tidak pernah mengucapkan sepatah kata. Saya kira mustahil ya. Mustahil ada orang di dunia ini yang satu hari dia nggak berbicara, itu saya kira amat mustahil. Maka tentu saja melontarkan kata, kalimat, paragraf, bahkan menulis kata, menulis kalimat itu sudah menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Nah, namun demikian teman-teman semuanya, karena melontarkan kata atau menulis kata, melontarkan kalimat atau menulis kata merupakan sebuah hal yang rutin yang sering kita lakukan sehari-hari, seringkali ada sebagian mahasiswa yang masih belum bisa membedakan kapan saatnya melontarkan kata yang baik, kapan saatnya melontarkan kata yang kurang baik, gitu ya. Kapan saatnya melontarkan kalimat yang formal, kapan saatnya melontarkan kalimat yang non formal. Minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan sebenarnya ya, amat panjang dan amat lebar, bahwa ketika kita mau melontarkan atau menulis kata maupun kalimat, kita harus selalu lihat konteksnya ya. Di sini ada konteksnya. Artinya apa? Artinya harus selalu memilih kata yang akan diucapkan. Kaitkan dengan konteks atau sesuaikan dengan konteks. Kalau konteksnya formal, ya katanya juga harus formal. Kalau konteksnya non formal, ya kosakata yang dipilih pun silakan gunakan kosakata non formal, gitu ya. Begitu juga kalimat. Ketika kalimatnya itu mau diutarakan dalam konteks yang formal, maka tentu kalimatnya harus dipilih seformal mungkin. Tetapi kalau kalimatnya akan digunakan dalam situasi yang non formal, maka silakan menggunakan kalimat yang non formal. Ya, begitu teman-teman. Nah, berkaitan dengan kata ya, dengan kata ada yang disebut dengan diksi. Teman-teman, di antara Anda tentu ada yang pernah mendengar ya, diksi itu apa? Barangkali ada yang menjawab, itu Pak, diksi itu Pak, temennya Lala dan temennya Po. Bukan teman-teman, itu bukan diksi, itu dipsi ya. Tinky Winky diksi, bukan itu Pak, itu dipsi teman-teman ya, beda ya. Kita sekarang berbicara mengenai diksi. Apa itu diksi? Diksi itu pilihan kata teman-teman ya. Jadi setiap kata itu harus dipilih, mesti dipilih ya. Karena kalau kata tidak dipilih, kalau kata dilontarkan semena-mena, maka nanti ada mispersepsi. Bahkan di zaman sekarang itu akan banyak masalah, akan muncul intrik gitu ya. Kalau teman-teman sering main di media sosial, terutama di Twitter, kita lihat ya, luar biasa itu kan, apa ya, perang kata-kata ya antara yang pro dengan yang kontra. Itu ketika ada salah kata saja itu bisa bahaya ya. Sekarang banyak kasus-kasus yang dilimpahkan ke pengadilan karena orang itu salah melontarkan kata-kata. Bahkan saya juga beberapa kali diminta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan ya, menerangkan kepada hakim apakah kosakata ini bernuansa ujaran kebenciankah atau bukan gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi di zaman sekarang sangat esensi sekali bagi kita semua untuk piawai memilih kata. Kenapa Pak? Karena yang namanya kata itu memiliki makna. Sedangkan makna itu tidak selamanya bermakna positif. Karena ada juga kosakata yang bermakna negatif. Misalnya ya. Misalnya nih, kita berbicara mengenai sinonim, teman-teman ya, sinonim. Sinonim dari apa? Gugur apa? Banyak Pak. Atau
Sinonim dari meninggal apa? Yang bermakna ketika ruh meninggalkan jasad. Banyak Pak, apa saja? Ya, mati Pak, betul ya, meninggal, mati, apalagi? Wafat Pak, siap, apalagi? Gugur Pak, betul, apalagi? Mampus Pak, oke, apalagi? Modar Pak, apalagi? Isdet Pak, wah ya. Itu semua kan sinonim teman-teman, artinya maknanya sama sebenarnya. Ketika ruh sudah meninggalkan jasad, maka kosakata yang bisa dipilih ya ke semua itu teman-teman. Namunnya ini, namun tentu semua kosakata itu kan digunakan harus sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai misalnya ada mahasiswa, Pak izin besok saya tidak masuk, kenapa? Itu Pak, nenek saya mampus misalnya. Itu kan bahaya teman-teman. Masa iya nenek mampus ya? Pak izin Pak, kenapa? Saya hari ini sedih Pak, nggak bisa masuk, kenapa? Itu kucing saya wafat Pak. Ya Allah, kucing wafat gitu ya. Kalau kucing itu dek mati aja, jangan wafat. Tapi saya sangat sayang sama dia Pak. Ya udah meninggal ya, nggak mau Pak. Pokoknya saya ingin menyebut kucing saya wafat. Bila perlu saya menyebut kucing saya gugur. Itu jangan teman-teman. Gugur itu adalah sebutan bagi bagi orang-orang yang meninggal ketika menjalankan tugas. Aparat-aparat nih ketika ia menjalankan tugas kemudian gugur di tangan musuh, itu disebut dengan gugur. Tetapi sana keluarga kita misalnya, Pak izin paman saya Pak kemarin gugur loh. Memang paman Anda itu aparat? Bukan Pak. Paman saya ketua RT loh. Meninggalnya bagaimana? Biasa saja Pak, sakit biasa. Itu bukan gugur, itu meninggal atau wafat ya. Kalau yang bisa disebut gugur itu siapa Pak? Itu contohnya aparat TNI, aparat kepolisian ya, yang gugur ketika berjuang membela negara, itu bisa disebut gugur. Atau misalnya itu siapa? Iron Man itu kan di film The Avengers The End kan itu meninggal itu ya di tangan Thanos, itu bisa juga gugur disebutnya ya Iron Man itu. Kenapa? Karena dia meninggal ketika membela dunia ini. Dari apa? Dari kedatangan Thanos ya, berlebihan sekali Pak ya, sudah tidak apa-apa ya. Nah itu sinonim teman-teman ya, sinonim. Nah jadi memiliki makna yang berbeda meskipun sama kata kosakata dan maknanya ya. Misalnya juga ada bentar, ada yang baru masuk. Nih saya ACC dulu. Oke, lanjutkan. Misalnya ada kosakata apa lagi Pak? Ini misalnya ada kosakata sinonim dari kata ayah apa teman-teman ya? Misalnya nih ya, ayah, kemudian papap, itu kan ya. Kemudian bapak, kemudian apalagi ada papi ya, ada papski ya, ada abi. Itu semua sama maknanya. Artinya pasangannya ibu kita yang membantu proses lahirnya kita. Disebut siapa? Disebut itu semua. Ayah, papa, abi, papski, babe, abah, bapak, begitu ya. Nah, dan kosakata itu sebenarnya bisa saling menggantikan juga ketika digunakan. Misalnya, saya memiliki seorang bapak bekerja sebagai guru. Saya memiliki seorang ayah bekerja sebagai guru. Saya memiliki seorang papi bekerja sebagai guru. Bisa menggantikan bukan? Bisa. Tetapi lihat konteksnya teman-teman. Meskipun bisa saling menggantikan, tetapi dalam beberapa konteks jangan menggunakan kosakata itu. Misalnya, Anda ketika bertemu saya jangan memanggil ayah Reka mau kemana? Jangan teman-teman. Meskipun itu sinonim ya. Jadi panggil saya saja, saya bapak ya. Bapak Reka mau kemana? Jangan memanggil ayah Reka. Jangan memanggil papi Reka mau kemana? Papi Reka memangnya saya. Gitu ya. Nanti saya jawabnya begitu. Kok papi Reka, bahaya itu, jangan. Nah, jadi sekali lagi, meskipun sebuah kata itu memiliki makna yang sama, tetapi tetap saja harus lihat konteks untuk menggunakannya. Oke ya teman-teman, begitu ya. Harus tetap melihat konteks.
tidak boleh tidak melihat konteks. Apalagi Anda juga kan bisa berimajinasi, misalnya bagaimana tampilan dari kosakata yang sudah saya sebutkan. Misalnya ketika Anda membayangkan kata bapak, apa yang ada di dalam benak Anda? Bapak. Umumnya lah ya, umumnya bapak-bapak seperti itu, bapak. Saya bapak nih di mata Anda kan ya. Umumnya ya seperti saya. Beda dengan apa? Dengan misalnya papi. Dalam imajinasi Anda seperti apa itu kata papi? Biasanya dia menggunakan jas ya, necis, flamboyan. Bahkan seperti di sinetron tuh kan memanggilnya papi-papi ya, sinetron ya. Misal dia setiap bangun tidur membaca koran misalnya, makannya roti, naik mobil mewah, ada sopirnya kan begitu ya, itu papi. Lalu misalnya abah, bagaimana dengan abah, dengan babe? Bayangkan juga oleh Anda, abah, babe. Ya, mungkin di dalam benak sebagian dari Anda ada yang membayangkan menggunakan kaos singlet ya, menggunakan sarung begitu ya, memainkan burung perkutut gitu ya, kemudian makan gorengan, makan pisang bala-bala, minumnya kopi hitam, rokoknya Ji Samsu begitu ya. Misalnya dulu ada film Dul anak sekolahan, itu kan disebutnya babe. Nah, jadi kesan itu melekat di imajinasi orang-orang. Bagaimana dengan Abi, bayangkan juga oleh Anda. Abi itu menggunakan gamis gitu ya, ada janggutnya panjang, menggunakan peci warna putih kan begitu ya, dan sebagainya lah gitu. Jadi kosakata benda ayah, babe, abi, meskipun maknanya sama, sinonim, tetapi bisa diimajinasikan dengan berbeda di benak kita semua. Nah, itulah sebabnya kosakata yang sinonim itu meskipun sinonim, tapi digunakan dalam konteks yang berbeda, maka penggunaannya pun juga berbeda. Ya, oke. Lalu ada denotasi dan ada konotasi. Ya, tentu saja teman-teman, kalau dalam tulisan ilmiah, maka kosakata yang digunakan haruslah yang bermakna denotasi, jangan yang bermakna konotasi. Kalau kosakata yang bermakna konotasi, artinya ada nilai rasa di sana, ada nilai rasa ya, nilai rasa. Jadi kita merasakan sesuatu dari kosakata itu. Misalnya gini, kalau makna denotasi seperti ini. Penelitian ini ditulis atau dilakukan di sebuah gedung di Telkom University yang memiliki ketinggian 50 meter. Itu denotasi jelas, bisa diukur. Kalau konotasi, enggak. Misalnya penelitian ini dilakukan di sebuah gedung di Telkom University yang ketinggiannya mencakar langit. Wah, itu kan konotasi, teman-teman. Artinya ada nilai rasa di sana. Gedung tinggi mencakar langit, widih, misalnya ya. Atau misalnya penelitian ini dilakukan dengan cara mengobservasi kedua bola mata pasien yang berdiameter misalnya 1 cm dan memiliki bobot misalnya gitu ya. Jangan sampai penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi kedua bola mata pasien yang bulat sempurna, yang memiliki genangan seperti danau. Jangan sampai itu, kenapa? Ada konotasinya di sana ya. Jadi harus memilih kosakata denotasi baku ketika dalam konteks formal, dalam tulisan formal. Namun di sisi lain, silakan Anda memilih kosakata yang berkonotasi ketika menulis tulisan yang non formal atau misalnya fiksi. Nah, kenapa? Karena konotasi itu ditulis kecenderungannya itu dengan menggunakan hati, dengan menggunakan perasaan. Kalau denotasi itu ditulis kecenderungannya itu dengan menggunakan logika, ya, dengan menggunakan pikiran. Dan juga kosakatanya itu ajeg maknanya, tidak membuka tafsiran yang beragam. Itu denotasi. Kalau konotasi itu bisa ditafsirkan beragam. Ya, kenapa? Karena ditulis dengan menggunakan hati. Itulah sebabnya kalau kita membaca novel yang sedih, kita kan ikut menangis ya. Kita membaca karya fiksi yang membuat kita marah, kita juga ikut marah. Kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulisnya. Kita ikut sedih ketika si penulisnya menuliskan kalimat-kalimat yang sedih. Bahkan saya sempat membaca novelnya itu ayat-ayat cinta gitu ya, saya sampai berurai air mata dong gitu ya.
sampai basah sembab mata saya. Oh, ini kok sedih sekali novel. Saya menyesal membeli novel itu. Kenapa? Karena saya menangis gitu ya, menangis seperti Tony Stark menangis ya ketika ia dibunuh oleh Thanos gitu ya. Saya menangis teman-teman ketika saya membaca novel itu ya. Oke, nah itu karena penulis luar biasa, sangat piawai sekali menuliskan kalimat konotasinya. Tetapi ketika saya membaca makalah, membaca skripsi, membaca tesis, disertasi, saya jarang menangis teman-teman ya. Yang jelas kepala saya pusing. Ini maksudnya apa ya, kepala saya pening ya. Pokoknya pusing kepala Barbie ini ya. Kenapa? Ya karena penulisnya menggunakan pikiran. Jarang ada orang yang membaca skripsi, makalah, jurnal, atau tesis itu menangis ya. Ya, dihajari Pak. Kenapa? Ya menangisnya menangis sedih karena dia nggak mengerti yang dia baca. Mungkin ya, mungkin. Tapi jarang ada orang yang membaca makalah dia langsung ketawa ya, terbahak-bahak misalnya. Jarang saya melihat yang seperti itu teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya ya itu dia. Kalau kosakata bermakna denotasi, ya itu ditulis dengan menggunakan logika penalaran. Maka itulah cocok digunakan dalam tulisan ilmiah. Tapi kalau kosakata yang bermakna konotasi itu cocok digunakan dalam tulisan fiksi ya, atau tulisan non ilmiah gitu teman-teman. Lalu ada euphemism. Ntar ada yang baru masuk nih teman-teman. Lalu ada euphemism, artinya kata-kata yang dirasa halus ya, untuk menggantikan kata atau ungkapan yang dirasa kasar ya. Tentu saja euphemism ini digunakan ketika kita berkomunikasi dan kita hendak mengucapkan kosakata yang dirasa akan menyakiti hati orang lain. Misalnya ketika Anda bertemu dengan teman Anda sudah lama, misalnya Joni, di antara Anda ada yang nama Joni misalnya, bertemu dengan Adit misalnya, Adit tampak badannya makin membesar ya kan, Anda bisa menyambutnya, Adit, wah hebat kamu sekarang ya, badan kamu sekarang sukses. Nah, itu kan euphemism sebenarnya ya, euphemism. Kenapa? Karena menyebut badannya sukses. Karena kalau menyebut dengan kosakata lain barangkali akan menyakiti hati Adit gitu ya. Nah, gitu. Jadi euphemism itu adalah kosakata yang bisa menghaluskan sebuah kata dengan tujuan agar orang lain itu tidak merasa tersakiti hatinya ya. Kemudian ada kata generik, yaitu makna yang mencakup beberapa makna lain atau makna umum, itu generik. Nah, nanti Anda menulis judul artikel ilmiah jangan menuliskan kosakata generik ya atau umum. Tulis saja kosakata khususnya, misal jangan sampai seperti ini. Penerapan ilmu sistem informasi dalam mengolah data. Jangan teman-teman, karena sistem informasi itu bermakna generik, umum sekali. Harusnya cari makna-makna yang bersifat spesifik atau khusus ya. Dari ilmu sistem informasi itu ada kosakata apa yang lebih khusus, yang lebih spesifik yang bisa digunakan. Ya. Gitu teman-teman. Atau kalau singkatnya begini, jangan sampai ada yang menulis artikel seperti ini, judul artikel seperti ini. Upaya mengobservasi ikan untuk memunculkan vitamin yang terbarukan. Nah, ikan itu kan maknanya generik. Jangan sampai ada judul seperti itu. Idealnya kalau judul itu sebut secara spesifik, secara mengerucut teman-teman. Misalnya observasi ikan lele, itu baru spesifik untuk menciptakan vitamin yang terbarukan. Nah, ya. Jadi jangan sampai membuat judul itu maknanya generik atau umum. Buatlah judul yang sesempit mungkin teman-teman. Kecuali kalau judulnya memang judul buku ya, misalnya ada buku mengenai sistem informasi, sebuah pengantar, itu memang buku. Karena di dalam buku itu pasti ada cabang-cabang ilmu sistem informasi yang lainnya. Tetapi kalau penelitian itu kan berbeda dengan buku teman-teman. Kalau penelitian apapun ya, kalau dianalogikan, tujuannya itu
untuk membuat sumur diameter kecil yang dalam. Itu penelitian. Jadi sekali lagi, kalau penelitian berbeda dengan buku. Kalau penelitian itu bermaksud membuat sumur yang sempit namun dalam. Itu penelitian. Beda dengan apa? Dengan apa buku. Kalau buku itu ya Anda membuat kolam ikan yang luas, lebar, tetapi dangkal gitu loh. Ya, jadi beda itunya, beda apa? Beda tujuan dan maksudnya. Jadi kalau Anda nanti membuat skripsi, pilih judul yang sesempit mungkin. Itu sebabnya ada batasan masalah kan ya. Ada batasan masalah. Artinya masalahnya mesti dibatasi. Oke, lanjut kan? Saya harus ngebut teman-teman sebenarnya. Kalau kita berkuliah secara langsung di kelas, saya bisa berputar-putar ya, mencari analogi lainnya. Tapi karena kita hanya punya waktu 50 menit, saya agak harus ngebut nih. Konkret, ya tentu saja ada kosakata yang sifatnya konkret, bisa diindra. Ada yang abstrak, ada rindu, bijak, sedih. Benar, ada yang baru masuk. Lanjutkan ya, kemudian kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan. Oke, teman-teman, Anda pun harus apa cermat memilih kosakata dalam tulisan ilmiah khususnya ya. Anda sekarang sedang menyimak saya atau sedang mendengar saya sekarang? Nah, jawabannya, mohon maaf teman-teman ya, saya bertanya, saya sendiri yang menjawabnya, biar cepat saja gitu ya, karena waktunya mepet sekali. Nah, ketika saya bertanya kepada Anda sekarang sedang menyimak saya atau mendengar saya? Jawabannya tentu saja menyimak, teman-teman. Karena menyimak itu berbeda dengan mendengar. Kalau menyimak itu Anda mengerahkan seluruh daya upaya Anda, selain mendengarkan apa yang saya bicarakan, Anda juga harusnya mampu merespons apa yang saya bicarakan. Karena sepenuh hati, sepenuh pikiran menyimak itu ya, fokus itu apa menyimak, sehingga ketika saya bertanya akan ada respon balik. Beda dengan mendengar, teman-teman. Kalau mendengar itu sekilas saja ya. Nih sekarang saya ketika mengajar, ketika saya berbicara kepada Anda, ada suara motor, udah dengar saja, selesai, nggak usah disimak. Atau misalnya di kelas saya pernah ya, ketika berbicara hening semuanya, ada entah mahasiswa entah mahasiswi, tapi kalau dari suaranya sih mahasiswi gitu ya. Ada yang kentut, coba teman-teman, gitu ya. Udah aja dengar ya, jangan disimak. Gitu. Kenapa? Karena ketika disimak nanti sebenarnya kita bisa mengobservasi ya. Loh, suaranya itu memiliki desibel sekitar 25 desibel misalnya ya, kekerasan suaranya. Kemudian dari alunan nadanya agak sedikit merdu nih, gitu. Kemudian dari bau-baunya, rasa-rasanya, nah itu disimak teman-teman. Jadi bisa ada respons kalau disimak itu ya. Jadi kalau ada yang kentut, udah dengarkan saja lah, biarkan saja dia dengan dunia kentutnya sendiri gitu ya. Jadi nggak usah diperpanjang. Pak, kalau suaranya begini saya tahu siapa yang kentut Pak, gitu ya, jangan usah. Jadi itulah bedanya menyimak dengan mendengar. Beda juga kan antara senyum dengan tertawa, antara melihat dengan melirik misalnya. Jangan sampai Bapak Reka mohon maaf Pak, Bapak apakah Bapak bisa melirik saya? Maksudnya kalau saya tuh melihat mungkin, oh iya Pak, mohon maaf, apakah Bapak bisa melihat saya sekarang sedang membawa apa? Nah, jadi jangan sampai salah memilih kosakata ya. Melirik itu berbeda dengan melihat. Kalau melihat itu ya saya melihat Anda nih. Kalau melirik itu barangkali dengan melirik dengan sudut pandang ya, artinya malu-malu mau melirik gitu ya. Misalnya melirik seseorang yang Anda sukai, misalnya ya, melalui sudut mata, itu melirik, teman-teman. Beda juga antara mengangkat dengan menjinjing, dengan membawa, itu juga beda konsepnya ya. Jadi sekali lagi harus cermat memilih kosakata ketika akan berbicara. Cermat nih, apalagi dalam tulisan ilmiah ya, harus secermat mungkin. Lalu serasi ya, serasi udahlah ya, serasi seperti apa sama saja. Misalnya ini sesuai dengan konteksnya kalau serasi itu ya. Nah, faktor-faktor kebahasaan atau kata yang harus dipilih adalah yang pertama sesuai dengan konteks ya.
Lalu bentukan gramatikalnya harus apa betul teman-teman. Misalnya apa? Bentukan gramatikal itu misalnya ketika Anda menulis mana yang betul? Menerjemahkan atau menerjemahkan. Nah, itu harus dipilih secara saksama bentuk gramatikalnya. Karena kalau dalam tulisan ilmiah hal tersebut juga harus diperhatikan sedetail itu. Mana yang betul mensikapi atau menyikapi, ya, mana yang betul memakai atau memakai, itu harus betul gramatisasinya atau penggunaan kosakatanya teman-teman ya dalam tulisan ilmiah. Lalu penggunaan idiom itu jangan digunakan dalam tulisan ilmiah. Lalu penggunaan majas juga jangan digunakan dalam tulisan ilmiah. Lalu penggunaan kata yang lazim diperhatikan gitu ya. Nih, ada faktor kebahasaan, artinya situasi pembicaraan harus selalu dilihat, mitra bicara kita harus terus dilihat, sarana diperhatikan, kelayak. Ini sesuai, ini namanya konteks ya. Sudah saya utarakan sebenarnya, jadi saya kira saya nggak perlu mengulang teman-teman ya. Oke, itu sesuai itu apa? Ada yang belum dibahas tadi. Oh iya sih, oke. Terima kasih Dewa. Iya. Loh, nggak ada, mana nih? Saya buka nggak ada ya, belum? Atau belum masuk? Atau sudah? Nggak ada. Sinyalnya terputus lagi Pak. Tadi ada yang WA saya gitu Pak. Maaf Pak. Oh gitu ya, oke. Siap, oke. Oke, makasih Dewa. Lanjut ya, nih teman-teman kita lanjutkan kembali ya. Lalu setelah kalimat, setelah kata ada kalimat teman-teman. Nah ada ya, tunting. Nah, oh ini Raffi Abdul Fattah. Ya. Halo Raffi dan teman-teman semuanya, datangnya on time ya teman-teman semuanya. Sebenarnya kita masuk itu pukul 7:10. Tapi saya meminta Anda masuknya pukul 7:05 ya. Iya, biar kita langsung ketika saya membuka Google Meet semua sudah ngantre langsung. Jadi jangan satu-satu gitu. Ya, oke lanjut sekarang ke kalimat. Nah, teman-teman semuanya, ada yang masuk lagi kan? Iya Raffi, kenapa? Ada yang mau bertanya? Oh, nampaknya enggak ya. Iya Raffi, oh enggak ya, oke. Mungkin Raffi itu mengangkat tangan bukan ingin bertanya, tetapi ada yang gatal di badannya, jadi gini ya, ada yang gatal gitu. Oke, lanjutkan. Kalimat efektif, teman-teman. Kalimat yang digunakan dalam tulisan ilmiah itu berbeda dengan tulisan non ilmiah. Kalau dalam tulisan ilmiah harus seefektif mungkin gitu ya. Harus seefektif mungkin misalnya. Contohnya apa yang tidak efektif yang seperti apa? Yang bisa memunculkan makna ganda, teman-teman. Misalnya teman-teman bisa atau sering melihat ada kalimat seperti ini kan dalam konteks yang formal misalnya. MC sering mengatakan, ada yang sering mengatakan seperti ini. Selamat pagi para hadirin semua. Mohon maaf para hadirin yang membawa handphone harap dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas. Saya ulang lagi ya. Selamat pagi kepada para hadirin yang membawa handphone harap untuk dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas. Nah, kalimat seperti itu sebenarnya bukan kalimat efektif, teman-teman. Kenapa? Karena maknanya ganda. Bisa Anda bayangkan, kepada para hadirin yang membawa handphone, harap untuk dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas. Jadi, hadirin yang membawa handphone harap dimatikan. Bisa Anda bayangkan, kan horor ya? Bapak bawa handphone, mohon maaf ya, saya mematikan Anda, tusuk gitu ya, lalu dimasukkan ke dalam tas. Itu kan horor. Harusnya bagaimana Pak? Harusnya begini. Perhatian, pengumuman, handphone harap dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas. Jadi subjeknya handphone, bukan para hadirin. Jadi yang dimatikan itu bukan para hadirin, tetapi handphonenya ya. Jadi kalau ada MC yang berbicara hadirin yang membawa handphone harap dimatikan, itu jangan didengarkan ya, diabaikan saja. Kenapa? Karena kalau didengarkan, disimak, berbahaya itu ya. Bisa muncul kejahatan-kejahatan yang tidak bisa kita bayangkan ya. Atau misalnya sering kita juga membaca sebuah kalimat, misalnya pencuri berhasil ditangkap polisi. Loh, memang ada
memang ada pencuri yang kalau ditangkap berhasil, kan mustahil ya. Jadi yang berhasil siapa? Polisi. Harusnya polisi berhasil menangkap. Nah, baru polisi bisa dikatakan berhasil. Kalau pencuri berhasil ditangkap, itu mustahil. Mana ada pencuri yang berhasil ketika ditangkap, dia gagal kalau ditangkap ya. Atau misalnya ketika saya pergi ke toilet, saya sering membaca ada pengumuman misalnya yang kencing harap disiram sampai bersih. Saya kan heran juga loh, ini yang disiram siapa ya? Yang kencing, berarti di pinggir saya ada yang kencing, berarti saya harus menyiramnya dong. Nah, salah, harusnya apa? Air kencing, karena subjeknya air kencing bukan yang kencing ya. Beda teman-teman ya. Begitu juga misalnya ketika saya datang ke tempat ibadah, misalnya sandal, yang membawa sandal harap dirapikan di rak. Saya kan membayangkan, ini yang membawa sandal banyak nih. Berarti yang membawa sandal semuanya harus dirapikan di rak. Padahal harusnya apa? Sandal harap dirapikan di rak. Jadi subjeknya harusnya sandal. Nah, teman-teman semuanya, kalimat-kalimat yang telah saya utarakan barusan merupakan contoh kalimat-kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena maknanya banyak, teman-teman. Kalimat efektif maknanya harus satu, ya, harus lugas, harus tegas. Kalau kalimat-kalimat seperti itu cocok dalam tulisan fiksi, cocok, ya, tulisan non ilmiah. Tapi kalau dalam tulisan ilmiah itu bukan kalimat yang efektif, ya. Jadi kalimat efektif itu ya harus lugas, harus tegas, harus tepat gitu. Ya, misalnya nih, letak kampus sebaiknya jauh dari keramaian seperti terminal, pasar, stasiun, dan tempat-tempat ramai lainnya. Mengulang kata ramai, ini tidak boleh teman-teman ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak lugas mengulang kata ramai. Ibu pergi ke pasar membeli buah apel, buah jeruk, buah rambutan, dan buah semangka. Tidak lugas teman-teman ya. Oke, tepat. Artinya tidak multitafsir. Desa itu memerlukan informasi yang memadai. Yang diperlukan informasi atau listrik, nah, tidak memadai ya, tidak tepat. Tidak jelas artinya dalam penelitian ini memerlukan data yang valid. Nah, dalam ini hilangkan. Kenapa? Karena kata dalam ini berfungsi untuk menandai keterangan. Depannya itu subjek saja teman-teman. Jadi dalamnya hilangkan. Langsung saja penelitian ini memerlukan data yang valid. Jadi langsung subjek ya. Jadi jangan sampai dalam pembangunan gedung itu menggembirakan sivitas akademika Telkom. Jangan. Sebut saja pembangunan gedung itu menggembirakan sivitas akademika Telkom. Sudah, subjeknya apa? Pembangunan gedung. Ya. Kalau ada kata dengan itu jadi keterangan, subjeknya jadi hilang. Lalu hemat. Seminar dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Juli tahun ini, kan boros sekali ya. Udah saja 29 gitu. Nah, gitu. Atau misalnya yang terhormat, atau misalnya kepada yang terhormat, Bapak, Ayah, Abi, Reka Yuda Mahardika, itu kan tidak hemat ya. Sejajar. Nah, sejajar itu artinya yang harus dilakukan itu menggunakan, atau kalimat yang digunakan menggunakan imbuhan yang sama, teman-teman. Misalnya observasi dilakukan untuk pengumpulan, menganalisis, ini tidak paralel. Kenapa? Karena ini menggunakan imbuhan pe, ini imbuhan me. Harusnya apa? Observasi dilakukan untuk pengumpulan, penganalisisan, penginterpretasian, itu baru paralel ya, atau sejajar. Misalnya lagi, mahasiswa menulis makalah lalu dikumpulkan kepada dosen, itu tidak paralel. Harusnya mahasiswa mengumpulkan makalah lalu menyerahkannya kepada dosen. Nah, itu sejajar. Atau misalnya penyakit pikun merupakan penyakit yang membahayakan, sebab pencegahan dan mengobatinya belum diketahui. Tidak paralel. Harusnya begini, penyakit pikun merupakan penyakit yang membahayakan karena pencegahan dan pengobatannya. Pencegahan dan pengobatannya ya. Itu teman-teman, itu namanya paralel.
ibu membeli ayam, disembelihnya ayam itu, dibersihkan, lalu ibu pun menggorengnya. Tidak paralel, harusnya ibu membeli ayam, menyembelihnya, membersihkannya, kemudian menggorengnya, dan kami pun memakannya beramai-ramai, ya. Nah, ketika ada hentakan-hentakan, saya sengaja nih gitu ya, biar Anda bisa mendengarnya, ya. Nah, itu paralel, ya. Mahasiswa melakukan pengolahan data, penginterpretasian, lalu pengumpulan. Nah, itu kan ya teman-teman, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu kalimat, teman-teman, itu kalimat. Kalau ada yang belum diketahui, nanti silakan tuliskan di forum diskusi, ya, untuk dibahas oleh kita bersama-sama kalau ada yang ditanyakan. Lalu sekarang kita masuk ke paragraf. Nah, paragraf itu, teman-teman, artinya bagian wacana yang memiliki satu ide pokok yang dilengkapi dengan ide penjelas. Teman-teman, jadi beginilah. Nah, paragraf itu dibuat tidak asal-asalan, ya. Jadi sekali lagi, seringkali banyak mahasiswa yang menuliskan paragraf itu asal-asalan. Maksudnya begini, maksudnya peralihan antara paragraf ke-1 ke paragraf kedua itu dialihkan dengan cara insting, ya, insting. Jadi misalnya menulis tuh, ini kok kepanjangan, ya, udahlah paragraf kedua saja. Itu insting namanya, itu salah. Atau misalnya banyak juga mahasiswa yang ingin bersikap adil. Misalnya kalau paragraf 1 itu 10 baris, maka paragraf 2 juga harus 10 baris. Paragraf 3 juga harus 10 baris. Itu jangan, ya. Itu jangan bersikap adil seperti itu, gitu. Kecuali kalau ada nanti jadi pemimpin harus adil, ya. Tapi kalau membuat paragraf, ukurannya itu bukan adil, bukan insting, tetapi ukurannya itu ide pokok. Nah, ya. Kenapa? Karena dalam satu paragraf itu harus ada hanya satu ide pokok. Ini pelajaran SMA yang saya ulangi lagi, ya. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok, dan ide pokok itu wajib dijelaskan oleh ide penjelas. Jadi kalau ada ide pokoknya itu membeli mobil, maka ide penjelasnya ya lanjutkan membeli mobil itu. Jangan ujuk-ujuk kalimat utamanya atau ide pokoknya membeli mobil, kalimat penjelasnya ada membeli motor. Nah, itu ya kesembung, artinya tidak nyambung, ya. Ini teman-teman. Jadi syaratnya apa? Yang pertama itu ada koheren. Koheren itu artinya kokohnya kalimat penjelas dalam menjelaskan kalimat utama. Nah, itu koheren. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Lalu ada kohesi. Kohesi itu artinya kepaduan. Misalnya begini. Misalnya begini, ya. Misalnya Joni dan Budi pergi ke pasar. Titik. Dia membeli sekeranjang buah semangka. Nah, penggunaan kata dia itu tidak kohesi. Kenapa? Karena yang dibicarakan subjeknya itu Budi dan Joni. Harusnya apa? Mereka. Nah, harusnya mereka membeli sekeranjang semangka. Itu baru kohesi, ya. Artinya kohesi itu penggunaan kosakatanya itu saling berkaitan, ya. Nah, misalnya lagi begini. Saya memiliki seorang adik yang meski dia baik hati, ya, atau misalnya gini, saya memiliki seorang adik bernama Roni. Titik. Roni merupakan adik saya yang paling rajin dan yang paling pintar. Itu betul, dan jangan sampai Roni merupakan adik saya yang paling pintar atau paling rajin. Nah, itu penggunaan kata atau itu tidak kohesi, ya. Itu. Kemudian paragraf juga harus lengkap dan harus tuntas, jangan menggantung. Nah, saya kira tidak perlu saya jelaskan, ya. Yang menggantung itu seperti apa, ya. Artinya menggantung itu belum selesai. Misalnya tadi saya sudah mengatakan Joni dan Budi pergi ke pasar. Titik. Mereka berniat membeli sekeranjang semangka. Sekeranjang semangka itu nah, kenapa nih, Pak? Ya, itu menggantung, teman-teman, ya. Itu coba menggantung nih. Anda juga kan, Pak, maksudnya apa, Pak? Lanjutan yang mana?
nggak ada lanjutannya, nanti kalau dilanjutkan ada spoiler kata saya kan. Maksud saya itu menggantung itu begitu. Artinya paragraf itu tidak tuntas. Kemudian runtun runut, artinya paragraf itu disusun secara sistematis, tidak ada loncatan informasi, kemudian konsisten, paragraf itu tidak berubah-ubah ya penggunaan atau pemilihan kosakatanya. Jadi misalnya begini, kalau Anda menuliskan sebuah kalimat ilmiah atau tulisan ilmiah, awalnya Anda menggunakan kata penulis, seterusnya penulis ya. Tapi kalau Anda menggunakan kosakata peneliti, seterusnya juga harusnya peneliti. Itu namanya konsisten ya. Nah, ini contoh-contohnya nih ya. Ini contoh apa? Koheren. Anda silakan baca misalnya observasi dilakukan selama 10 hari. Pelaksanaannya dimulai pada 1-10 Januari. Pemilihan jangka waktu tersebut bertujuan agar sampel yang dikumpulkan sesuai. Selain itu agar menghabiskan waktu. Nah, ini tidak koheren dengan kalimat utamanya. Cek lagi oleh Anda ya. Kemudian ada kepaduan. Misalnya observasi dilakukan selama 10 hari. Pelaksanaan harusnya apa? Pelaksanaannya, kan ya, nih silakan cek lagi oleh Anda, baca lagi. Ini lengkap dan tuntas, oke? Ini tuntas, ini tidak tuntas. Lalu runtut, misalnya fungsi database server adalah sarana penyimpanan dan pengamanan data. Database adalah ini nggak runtut karena harusnya definisi dulu, baru fungsi. Ini kok malah fungsi baru definisi, runtut. Lalu konsisten, kalau database ya database, ya jangan sampai database di atas, pangkalan data, basis data, wah itu artinya pemilihan kosakatanya tidak konsisten. Jenisnya ini juga Anda sudah paham semua ya. Ada deduktif, artinya kalimat utamanya di awal, ini deduktif. Yang berikutnya kalimat penjelas, ini menjelaskan kalimat utama. Kemudian ini contoh deduktif. Kemudian ada induktif itu di akhir, menyimpulkan ya. Ini juga Anda sudah paham tentu saja. Kemudian ada campuran. Campuran itu bukan kalimat utamanya ada dua, bukan. Tetapi sebenarnya ada kalimat utamanya satu. Kalimat yang lain itu menjelaskan ulang kalimat atau mengulang kalimat utama. Itu campuran. Ya. Selesai teman-teman, syukur alhamdulillah ya. Sudah selesai. Baru ada yang masuk, ya, Naufal, Fawas ya. Oke, itu teman-teman semuanya. Oh ya, sambil saya mau mengingatkan, nanti takut lupa, nanti saya kan hanya berbicara itu mungkin 2 kali lagi ya saya berbicara, setelah itu kita langsung menyusun artikel teman-teman. Nah, nanti simak baik-baik ya ketika saya menerangkan mengenai menyusun artikel, karena Anda harus menulis artikelnya itu sesuai dengan template, sesuai dengan konvensi naskah. Jangan sampai Anda melenceng dari template, melenceng dari konvensi naskah ya. Karena biasanya yang melenceng-melenceng itu nanti nilainya biasanya nggak sesuai yang diharapkan. Itu saja barangkali teman-teman dari saya. Pas sudah pukul 8, syukurlah. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ada waktu sekitar 5 menitan lah ya. Ya, judul misalnya saya link saja biar Anda lebih mudah ya. Judulnya bebas apapun juga, pokoknya berkaitan dengan SI. Itu artinya ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Ada hal yang menyebabkan, ada hal yang disebabkan. Misalnya, kalau judulnya seperti ini, misalnya ini, cabang ilmu sistem informasi. Ini judul hanya satu variabel, teman-teman. Ya, jangan memilih judul yang seperti ini. Karena kalau judulnya seperti ini, hanya menjelaskan saja apa cabang-cabang ilmu sistem informasi ini. Tetapi Anda harus mencari judul-judul yang seperti ini. Misalnya penerapan, mohon maaf ya, saya ngarang saja nih teman-teman. Saya mengarang saja nih. Misalnya penerapan informasi produk untuk efisiensi
untuk efisiensi pelayanan konsumen ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini ada dua variabel, artinya apa? Artinya ada yang menyebabkan, ada yang disebabkan, ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Ada variabel bebas, ada variabel yang terikat. Ya, informasi ini ketika diterapkan akan mempengaruhi ini efisiensi gitu loh. Ya, bisa paham teman-teman kalian? Saya sudah menyebarkan belum ini? Belum. Ya Allah, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Jangan memilih judul yang seperti ini yang saya kuningi. Nah, ini hanya satu variabel, misalnya cabang-cabang ilmu sistem informasi. Jadi nanti kalau judul seperti ini, Anda hanya akan mendeskripsikan saja apa itu cabang-cabang ilmu sistem informasi. Tapi carilah judul-judul yang seperti ini. Nah, misalnya penerapan informasi produk untuk efisiensi pelayanan konsumen. Ini mohon maaf, saya judulnya ngarang saja. Jadi kalau judulnya seperti ini, ada dua variabel. Variabel informasi produk akan berpengaruh kepada apa? Kepada efisiensi pelayanan konsumen gitu. Jadi pilih judul seperti ini ya. Jangan sampai misalnya judulnya seperti ini, efisiensi pelayanan konsumen. Jangan. Ini hanya satu variabel. Variabel ini bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh ini teman-teman. Nah ya, saya kira Anda sudah paham ya. Oke, Anda sudah paham. Ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Cari judul seperti itu. Cari judulnya seperti itu saja ya. Nanti Anda memilihlah satu kelompok, setidaknya 2 judul lah. Jadi nanti biar Anda mengajukannya kepada saya, Pak ini boleh nggak? Oke lanjut. Pak ini cocok. Pak ini mantap. Pak yang ini itu nggak boleh, itu satu variabel. Pilih lagi siapa ya. Oke, bentar saya ingin memotret Anda teman-teman. Baik, tidak ada lagi yang boleh diskusikan. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini ada yang boleh diskusikan? Sudah ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita jumpa di minggu yang akan datang. Nanti Anda sudah mengajukan judul ya, minggu yang akan datang ya. Nanti saya akan bahas judulnya, mana judul yang oke, mana judul yang tidak oke ya. Terima kasih teman-teman sudah bersabar, bangun lebih pagi, bangun lebih awal untuk mengikuti mata kuliah dari saya. Jangan lupa mandi bagi yang belum mandi, dan tentu saja teman-teman jangan lupa ngopi gudeg bagi yang belum ngopi gudeg. Bentar, sebelum ditutup saya ingin ngopi dulu teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, tetap semangat. Salam budaya. Waalaikumsalam.